not good. Move out! Move! Quick! 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 Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film petualangan seru yang berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Skull. Dalam film ini kita akan diperlihatkan petualangan Dr. John yang mencari tahu keberadaan dari kotak emas yang telah hilang selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Berbagai halangan dan rintangan pun harus mereka lalui, mulai dari kuburan penuh jebakan, serangga kalajengking, serangga semut raksasa, dan konco-konconya. Diawali ketika rombongan tentara sedang menuju ke suatu tempat yang cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu Area 51 yang terletak di Nevada. Namun karena ada kegiatan pengujian senjata, para petugas yang sedang berjaga di sana pun mencoba menghentikan mereka semua. Sorry, gentlemen. This whole area is closed for weapons testing. Tanpa basa-basi, pasukan tentara itu pun langsung menembaki semua penjaga yang ada di sana. Good afternoon, sir. Kemudian setelah mereka tiba, para pasukan itu mengeluarkan beberapa orang dari dalam bagasi yang tak lain adalah Dr. Henry Walter Jones Jr., kita sebut saja John, dan juga temannya bernama Mac. Dr. John sendiri merupakan seorang ahli arkeologi ternama yang suka berpetualangan mencari benda-benda kuno bersejarah. Karena kemampuannya itulah para tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh koloni perempuan berponi pendek bernama Irina Sparko, kita sebut saja Irna. Irna menangkap dan menyuruh Dr. John untuk membantu mereka mencari sebuah benda yang kemungkinan besar saat ini berada di Nevada. Benda yang dimaksud oleh Irna merupakan peti berisi mumi yang sebelumnya pernah ditemukan oleh Dr. John 10 tahun yang lalu. Put your hands down, will you? You're embarrassing us. I'm sorry. I'm a drop-dead comrade. Colonel Dr. Irina Sparko. Now, what I need to know now is in here. Awalnya para tentara itu tertawa ketika Dr. John mengatakan bahwa ia membutuhkan beberapa peluru. Namun saat Dr. John menjelaskan bahwa isi dari peti itu mengandung magnet yang sangat kuat, mereka pun segera memberikan beberapa bubuk mesium agar Dr. John bisa berhasil menemukan peti tersebut. I need your bullets. Setelah berhasil menemukannya, mereka pun segera menarik peti itu keluar dan membawanya ke sebuah mobil. Daya magnet yang sangat kuat membuat seluruh benda berbahan logam tertarik ke dalam peti tersebut. Kemudian ketika mereka mencoba membukanya, tiba-tiba Drop the guns, or Colonel Dr. Spalko is dead. ya, Dr. John berusaha mengancam mereka semua dengan menodongkan senjata pada Irna. Namun tampaknya usahanya tidak berjalan mulus karena ternyata selama ini teman seperjuangannya telah mengkhianati Dr. John. Konco emang raiso dipercaya. I thought we were friends, Mac. Saat para tentara itu hendak mengeksekusi Dr. John, ia berhasil mengecoh mereka sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara para tentara dengan Dr. John. No defiant last words, Dr. Jones? Akhirnya salah satu tentara itu berhasil menangkap Dr. John, namun mereka tidak menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di atas sebuah kereta bermesin roket, sehingga mereka berdua pun melesat menuju tak terbatas dan melampauinya. Tanpa berlama-lama, Dr. John pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran Irna dan pasukan tentara miliknya. Setelah berjalan cukup jauh, Dr. John akhirnya menemukan sebuah kota dan ia berniat untuk mencari bantuan di kota itu.
Namun saat ia memasuki salah satu rumah, ternyata pemilik rumah itu bukanlah manusia, melainkan para manekin-manekin. Tak hanya itu, di luar rumah pun Dr. John tak bisa menemukan satupun manusia karena seluruh kota itu hanyalah berisi manekin. Tak lama kemudian muncul sebuah peringatan yang menyatakan bahwa ternyata kota itu hanyalah kota buatan yang akan digunakan sebagai bahan percobaan untuk pengujian daya ledak dari sebuah bom nuklir. Wedan. Oh, that can't be good at all. Mendengar hal itu, Dr. John pun segera kembali ke dalam rumah dan masuk ke dalam kulkas. Dan 1, 0. Beruntungnya Dr. John berhasil selamat dari kejadian itu karena kulkasnya terlempar jauh ke tempat yang cukup aman dari radiasi nuklir tersebut. Setelah kejadian itu, Dr. John dijemput oleh FBI untuk mengatakan semua hal yang ia ketahui tentang isi dari kota besi yang telah dicuri oleh Irna. Di sini Dr. John pun mengatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu isi dari kota itu karena 10 tahun yang lalu Dr. John bukanlah orang yang menemukannya. Melainkan ia diculik dan dipaksa oleh pasukan angkatan udara untuk memeriksa beberapa serpian puing-puing aneh serta potongan mayat misterius yang mengandung magnet. Tak lama setelah itu, teman lama Dr. John yang bernama Bob datang untuk mencegah keributan, karena ia tahu betul bahwa Dr. John bukanlah dalang di balik kasus pencurian ini. Kemudian Bob menjelaskan bahwa pada dasarnya Irna merupakan seorang ilmuwan yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan juga kekuatan psikis. Ia sangat yakin bahwa Mike bekerja sama dengan Irna karena Mike adalah orang yang tergila-gila dengan bondo dunia. What exactly am I being accused of besides surviving a nuclear blast? Good to see you too, Bob. Beberapa hari kemudian ketika Dr. John sedang mengajar di salah satu kampus temannya yang bernama Charles, Charles mengatakan bahwa beberapa orang FBI baru saja datang ke kantor Dr. John dan mengacak-ngacak seluruh ruangannya. Sebagai rektor di kampus itu, Charles tidak ingin mendapatkan suatu masalah, sehingga ia pun memutuskan untuk memberhentikan Dr. John sebagai dosen di kampus tersebut. The FBI showed up this morning, ransacked your office, searched all your files. A leave of absence is all. An indefinite leave of absence. You are fired. Mendengar hal itu, Dr. John pun segera merapikan seluruh barang-barangnya dan berniat pergi ke New York untuk mengajar di sana. Dr. John merasa bahwa akhir-akhir ini dirinya sering sekali mendapatkan banyak masalah. Ia telah kehilangan ayahnya dan juga salah satu sahabatnya yang bernama Marcus. Setelah persiapan selesai, Dr. John pun segera naik ke kereta untuk melakukan perjalanan menuju ke New York. First Dad, and Marcus. Di sisi lain terlihat dua orang FBI yang sedang mengikutinya serta seorang bocah barbar bernama Maud William yang membawa motornya sambil mencari Dr. John. Setelah berhasil menemukannya, Will pun segera memutar balik motornya untuk menanyakan tentang seorang bernama Aaron Oxley. What about him? You're gonna kill him. Mendengar hal itu, Dr. John terpaksa membatalkan perjalanannya menuju New York untuk membicarakan tentang Dr. Oxley yang katanya hendak dibunuh oleh seseorang. Will mengatakan bahwa Oxley telah menemukan sebuah tengkorak kristal dan ia hendak mengembalikan tengkorak itu ke sebuah tempat bernama Akator. Awalnya Dr. John tak percaya karena misteri tentang Akator, sebuah kota emas yang hilang di Amazon, hanyalah sebuah mitos. That's what he said. He said Akator. What is it? Isu yang tersebar luas mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengembalikan tengkorak itu, maka ia akan diberikan sebuah kekuatan yang ada di luar nalar. Dr. John mempercayai bahwa Akator hanyalah cerita fiktif belakang karena selama ini tidak ada orang yang berhasil menemukannya, termasuk dirinya sendiri. Namun setelah Will memberikan surat dari Oxley yang berisi sebuah petunjuk, tiba-tiba dua orang FBI yang berada di belakang Will langsung menghampiri mereka berdua dan meminta Dr. John untuk memberikan surat tersebut. Ketika mereka hendak keluar, Dr. John menyuruh Will untuk memukul salah satu pengunjung sehingga tawuran antar geng pun tak bisa terhindarkan. Here, hold this. What? Dr. John dan Will memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran FBI, tapi sayangnya para FBI itu tetap mengejar mereka berdua sehingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik.
Get on, Chris! Setelah berhasil kabur dari para FBI, Dr. John segera menerjemahkan surat itu, dan ternyata isi dari surat itu merupakan sebuah teka-teki berbahasa kuno yang dibuat oleh Oxley untuk menunjukkan suatu tempat. Lalu setelah Dr. John berhasil memecahkan teka-teki itu, mereka berdua pun segera pergi menuju ke suatu tempat yang terletak di negara Peru. Warga setempat mengatakan bahwa Oxley sempat ditahan oleh para polisi karena ia bertingkah seperti orang gila. Namun sayangnya beberapa hari yang lalu sekelompok pasukan bersenjata datang dan membawa Oxley pergi dari tempat itu. Lalu setelah mereka berdua memasuki penjara bekas Oxley, mereka dikejutkan dengan banyaknya teka-teki berbentuk ukiran yang menunjukkan bahwa tengkorak itu bukanlah tengkorak manusia biasa. Setelah mengamati lebih jauh, ternyata pesan yang dimaksud oleh Oxley menuju ke suatu tempat di mana Oxley berhasil menemukan Aurelena, yaitu seorang petualang yang telah menghilang selama ratusan tahun setelah gagal mencari kotak emas. Must have lost his mind. This is not the Mitchell Hedges skull. Where was he supposed to return it to? Looks like Harold Huxley did. Malamnya mereka berdua segera pergi ke sebuah makam yang terletak tak jauh dari tempat Oxley di penjara. Di sana mereka mencoba memecahkan teka-tekinya hingga akhirnya mereka menemukan makam tempat Aurelena dan anak buahnya dijadikan mumi. This way down. What are you doing? Put that thing away. Give me some light over here. Dance on your own dime, will you? One of the scorpions just stung me. Am I gonna die? Don't touch anything. You don't have a knife, do you? What just happened? Setelah mereka menyelidikinya, ternyata di balik mumi Aurelena terdapat sebuah tengkorak aneh yang terbuat dari kristal. Tampaknya tengkorak itu bukanlah kristal biasa karena selama ini kristal tidaklah mengandung magnet yang bisa menarik benda-benda berbahan dasar logam. It's him. It's Oriana himself. What is this thing? Sepertinya Oxley telah menemukan tengkorak itu dan berusaha mengembalikannya ke tempat semula. Tapi mereka berdua masih belum tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Oxley. Ketika mereka keluar dari makam itu, ternyata sudah ada pasukan Irna yang langsung mengepung dan membawa mereka berdua pergi ke suatu tempat. Di sana Mac mengungkapkan niat aslinya, yaitu menginginkan emas yang ada di dalam kotak emas Sakator. Namun Dr. John bukanlah orang yang tergila-gila oleh harta karena ia hanya ingin mengembalikan tengkorak itu seperti yang telah dipesankan oleh Oxley. A gigantic pile of money. Tak lama kemudian Irna datang dan menyuruh Dr. John untuk membantu mereka menemukan kotak emas Sakator. Namun Irna tak seperti Mac yang gila harta karena tujuan Irna mencari kotak emas Sakator adalah untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Ketika mereka berhasil mengembalikan tengkorak kristal tersebut. Oxley. Lalu Irna mempertemukan Dr. John dengan Oxley serta seorang wanita bernama Mariona yang merupakan mantan kekasihnya dari Dr. John. Indiana Jones. Mom! Sweetheart. Mom. Irna mengancam Dr. John agar ia mau membantu mereka mencari kotak emas Sakator.
Saat pandangan semua orang tertuju pada Dr. John, Will tiba-tiba menyerang para tentara itu sehingga mereka bisa kabur dari tempat itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika Dr. John dan Mariona terjebak di dalam sebuah lumpur hisap. For God's sake, man. Go get help. Go get something else. Like what? Like a rope or something. Good work, Ox. Thanks. Help. Keesokan harinya saat sedang mencari kotak emas Sakator, Dr. John dan Mariona pun mengatakan pada Will bahwa Dr. John merupakan ayah kandungnya. Mereka bertiga bertengkar satu sama lain sehingga saat penjaga itu berusaha menghentikan mereka justru menyerang tentara itu sehingga akhirnya ia KO. Screwdriver, will you, son? Don't call me son. Henry Jones Jr. Setelah berhasil mengambil alih truk tersebut, Dr. John berniat menyelamatkan Oxley dan membawa tengkorak kristal itu kembali ke tempat asalnya. Melihat bahwa Dr. John berhasil membebaskan diri, Irna dan pasukan pun segera pergi sehingga aksi kejar-kejaran di dalam hutan Amazon pun terjadi dengan sangat epik. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah menabrak sarang semut raksasa sehingga mereka segera lari dari kejaran semut-semut itu. Tapi sayangnya salah satu tentara itu berhasil menghentikan Dr. John sehingga Dr. John menyuruh Will untuk segera pergi ke arah sungai terlebih dahulu. Sementara ia harus melawan si tentara dan membawa Oxley pergi dari tempat itu. Setelah berhasil mengalahkan si tentara dan membawa Oxley naik ke dalam mobil, Mariona segera menancap gas dan melakukan hal yang sangat gila. Don't ever do that again. Yes, dear. Kemudian mereka berhasil menemukan petunjuk selanjutnya, yaitu air mata menangis yang artinya mereka harus masuk ke dalam sebuah air terjun yang berbentuk seperti wajah manusia. Di dalam sana terdapat sebuah coretan-coretan dari suku Maya yang menandakan bahwa suku Maya tidaklah menyembah matahari, melainkan makhluk-makhluk yang memiliki ukuran kepala seperti tengkorak kristal tersebut. Tapi sayangnya orang-orang dari suku Maya yang mencoba menyerang mereka semua karena mereka telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya dimasuki oleh orang lain. Para pasukan Maya itu mencoba membunuh mereka semua, namun ternyata orang-orang itu justru ketakutan ketika mereka melihat wujud dari tengkorak kristal. Dr. John dan kawan-kawan segera melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil memecahkan misteri yang selama ini tak pernah ditemukan oleh orang lain. This is not good. Move, Ox, move! Quick! Quick! Di sisi lain, Irna dan pasukannya berhasil menemukan jejak Dr. John karena ternyata selama ini si Polontong Mac telah menjatuhkan sebuah alat pelacak. Kemudian Dr. John dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan sebuah penemuan yang tak ternilai harganya karena di dalam sana terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah yang telah berkubur ribuan tahun.
Meski begitu, sepertinya hanya Meg yang tertarik dengan seluruh harta itu karena tujuan Dr. John dan lainnya hanya untuk mengembalikan tengkorak kristal tersebut. Setelah berhasil membuka ruangan rahasia itu, ternyata di dalam sana terdapat banyak sekali tengkorak kristal dan hanya satu tengkorak yang tidak memiliki kepala. Lalu ketika Oxley hendak mengembalikannya, tiba-tiba Meg langsung menodongkan pistolnya hingga akhirnya Irna berhasil menemukan mereka semua. No more. Forever waiting. Sorry, Jonesy. So what are you, a triple agent? Kemudian Irna pun langsung mengambil tengkorak kristal itu dan mengembalikannya. Preketek itu pun mulai berbicara melalui Oxley bahwa ia akan memberikan sebuah hadiah bagi siapapun yang telah mengembalikan kepalanya. It wants to give us a gift. Tanpa basa-basi, Irna mengatakan bahwa ia ingin mengetahui semua yang diketahui oleh Preketek itu, dan seketika seluruh ruangan itu pun mulai bergetar, menandakan bahwa tak lama lagi akan terjadi sesuatu di tempat itu. I want to know everything. I want to know. Oxley yang sudah sadar pun mengatakan bahwa ternyata para Preketek itu adalah makhluk antar dimensi, sehingga Dr. John menyuruh mereka semua untuk segera pergi karena tak lama lagi mereka semua akan mati jika tidak segera meninggalkan tempat itu. Sepertinya si bebengu Irina tak bisa menahan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh Preketek itu, sehingga tubuhnya pun hancur lebur dan berubah menjadi debu. I can see. Mereka hampir tak mempercayai bahwa ternyata seluruh bangunan yang telah dibangun oleh suku Maya merupakan tempat peristirahatan dari makhluk antar dimensi yang biasa kita sebut Preketek. Kota emas Akator ternyata bukanlah kota yang dipenuhi oleh emas, melainkan kata emas di sini dapat diartikan sebagai pengetahuan, yang mana dulunya para suku Maya menjadikan sebuah pengetahuan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Their treasure wasn't gold, it was knowledge. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Dr. John pun menikahi Mariona, sehingga mereka bertiga kini resmi menjadi sebuah keluarga bahagia. Tampaknya petualangan Dr. John akan dilanjutkan oleh sang anak. Tamat ending yang mempreketekan.